Dalam memorinya dikatakan, tak ada satupun buku atau bahkan film yang menggambarkan Steve Jobs manusiawi ini. Nah, ini adalah kisah dari putri kandung Steve Jobs yang mana mengalami masa-masa getirnya, bagaimana sedihnya ditolak oleh ayahnya sendiri, di mana harus merahasiakan fakta bahwasanya ayahnya itu adalah orang paling terkenal di dunia, sementara Lisa sendiri hidup dengan krisis identitas, psikologisnya juga kena, dan berusaha untuk memahami siapa dirinya tersebut. Nah, ini adalah kisah nyata dari Lisa Brennan Jobs. Hai, kali ini kita nggak nge-review tentang segmen teknologi, tapi kita akan mereview tentang produktivitas lainnya dengan tema Biasakan Membaca. Nah, ini adalah buku autobiografi judulnya Small Fry yang ditulis oleh Lisa Brennan Jobs. Buku ini sebenarnya juga udah direview oleh Kanaya Sofia sekitar 2019-an lalu. Dan kita sendiri juga belinya di penerbit Vanita. Oke, siapa sih yang nggak tahu dengan sosok Steve Jobs? Pendiri Apple, Nike, Pixar, atau bahkan orang yang paling berpengaruh dalam dunia teknologi. Nah, cuman masalahnya itu gini, sebelum ia menikah dengan Laurent Powell Jobs dan memiliki 3 orang anaknya, Steve ini pernah menjalin hubungan dengan Chris Han. Nah, dari hasil hubungannya tersebut, ternyata Steve ini memiliki seorang anak perempuannya bernama Lisa. Di buku ini digambarkan lengkap di mana sisi manusiawinya Steve Jobs yang awalnya ia menolak mati-matian, bahkan menyangkal fakta, sampai akhirnya itu tes DNA bisa memutuskan, dan faktanya itu emang Lisa itu anak kandungnya dari Steve Jobs. Nah, di buku ini adalah sudut pandangnya dari anak perempuan tersebut bernama Lisa. Bagi seorang Apple user, pastinya tahu lah, sebelum produk Macintosh ini populer, Apple ini merilis komputer yang sangat terkenal dengan graphical user interface pertama itu bernama Lisa. Cuman pada saat itu, banyak pertanyaan, siapa sih Lisa ini? Nah, pada saat sudah diketahui bahwa Lisa itu adalah putri kandungnya dari Steve Jobs, pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Orang-orang itu mengira itu pasti komputer itu hasil dari inspirasi dari nama anaknya. Nah, ternyata jawabannya Steve Jobs itu enggak. Menurutnya, Lisa itu adalah Local Integrated Software Architecture. Nah, di buku ini akhirnya terjawab sudah rahasia-rahasia besar tersebut. Buku ini menggambarkan kisah mengharukan di mana Lisa itu hampir putus kuliah di Harvard, ekonominya terbatas, serta berbagai masalah yang jika kalian tertarik silahkan kalian baca sendiri di buku ini, oke? Jadi kali ini kita akan ceritakan sedikit momen-momen mengharukan serta yang istimewa antara kisah seorang anak serta ayahnya di sini. Nah, menurut kita, hal menarik pertama itu adalah tentang judulnya sendiri, Small Fry. Lisa sendiri itu awalnya menganggap jika kata Small Fry itu adalah sebutan untuk anak haram. Jadi di usia sangat kecil, Steve ini sering menyebutnya dengan panggilan seperti ini. Hai Small Fry, ayo kita berangkat. Nah, itu ternyata Steve menyebut kata Fry itu adalah sebutan untuk ikan kecil dalam bahasa kuno mungkin, yang kadang kalau dilempar ke laut atau kemana, itu mereka akan memberi mereka lebih banyak waktu untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, mungkin ini maknanya dalam buat Steve Jobs di sini. Jadi di sini Steve sudah mulai mengakui bahwa Lisa itu adalah anaknya dan dirinya itu udah berusaha mendekati Lisa. Bahkan ada sebuah momen di mana itu Steve Jobs berdiri di belakang Lisa dan mengatakan seperti ini. Aku Steve Jobs dan aku adalah ayahmu serta orang yang paling penting dalam hidupmu suatu saat nanti, Liz. Sedangkan yang menurut kita, momen menarik lainnya yang kedua itu adalah tentang ibunya Lisa sendiri, si Chris Han. Nah, ada sebuah momen pada saat itu Lisa sedang berusia sekitar 3 tahunan. Saat itu ia sedang berkendara dengan ibunya. Tiba-tiba itu si Chris Han meminggirkan sebuah mobilnya ke tepi jalan. Saat itu dia menangis sejadi-jadinya, menyalahkan keadaan, bahkan sampai memukul-mukul dashboard mobilnya. Di situ dia terlihat sekali di mana susahnya membesarkan Lisa seorang diri. Ya karena kita tahu di sini tuh Chris Han usianya itu masih terbilang muda, terus ekonominya juga terbatas. Karena pekerjaannya juga udah seniman, cuman dia seniman dalam hal-hal melukis, tapi bayarannya nggak terlalu besar lah. Nah, jadi di situ ekonominya masih sangat-sangat kurang. Nah, yang tambah parah itu adalah sosok Steve Jobs yang tidak ada di situ, sosok seorang ayah yang tidak ada di situ. Jadi lebih tepatnya kalau kalian nonton di dokumenternya Steve Jobs, pasti kalian tahu lah antara hubungan si Chris Han serta Steve yang sangat-sangat rumit serta berantakan. Nah, di buku ini juga ternyata terungkap fakta bahwasannya Steve Jobs ini adalah seorang vegetarian. Jadi ada suatu contoh nih, satu mangga berdekatan dengan mangga lain, cuma bersentuhan aja. Steve Jobs itu nggak mau memakannya, entah alasannya apa gitu, kita juga nggak tahu. Tapi ini terbilang unik sih fakta dari seorang Steve Jobs yang ternyata dia sendiri adalah seorang vegetarian.
Nah sebenarnya itu momen-momennya itu banyak banget yang mengharukan atau bahkan menyedihkan tuh banyak banget. Cuman yang ketiga ini bisa kita ambil di sini adalah ketika Steve Jobs itu mengatakan hal-hal yang sebenarnya. Nah di buku ini tertulis fakta di mana seorang terkenal seperti Steve Jobs sepertinya membutuhkan orang terkenal lainnya untuk membuka rahasia-rahasia besarnya. Nah bertahun-tahun Steve Jobs itu tidak mau mengakui jika Lisa itu adalah nama putri kandungnya untuk produk di Apple sebelum Macintosh itu. Namun pada akhir kisahnya itu di mana vokalisnya YouTube, Bono, itu mengungkap rahasia besar tersebut, di mana ia menanyakan tentang produk Lisa yang gagal itu. Dia menanyakan apakah Lisa itu diambil dari nama orang itu. Dia menunjuk ke arah si Lisa itu kan. Sampai akhirnya Steve Jobs mengakui, ya emang benar, emang Lisa itu adalah nama dari inspirasi dari putri kandungnya. Jadi Lisa itu bukanlah Local Integrated Software Architecture, tapi nama dari putri kandungnya sendiri. Nah di akhir cerita buku ini itu juga diceritakan sangat-sangat sedih sekali, di mana kisah-kisah mengharukan saat masa-masa kritis ketika Steve Jobs terkena kanker pankreas. Di sini tuh Steve Jobs mengatakan hal-hal tentang waktu, tentang hal yang berharga, dan sepertinya Steve Jobs itu sangat-sangat menyesal, di mana ketika waktu muda terus sebelum masa-masa kritis ini ia kurang menghabiskan waktunya dengan putri tersayangnya ini. Cuman kalau ditarik dari satu garis besar kesimpulannya itu ada satu, di mana Lisa itu sangat menyayangi ayahnya tersebut, sementara Steve Jobs itu juga sangat menyayangi Lisa, tapi dengan cara-cara yang berbeda serta cara-cara yang unik. Jadi di sini tuh bagi kalian yang sangat suka dengan sosok Steve Jobs, karakternya serta sisi manusiawinya, kalian bisa bacalah buku ini karena ceritanya itu menarik juga dan tentunya menambah wawasan, di mana kita digambarkan dengan sudut pandang dari putri kandungnya tersebut. Jadi ceritanya pasti akan lebih ngena. Jadi ya itulah tadi sedikit review kita tentang buku Small Free yang ditulis oleh Lisa Brennan Jobs. Jadi ya silahkan rekomendasikan ke teman-teman kalian supaya teman kita itu juga sama-sama mau berusaha membaca dan menambah wawasannya dari orang-orang menginspirasi dalam dunia teknologi contohnya. Jadi intinya itu seperti ini. Secanggih-canggihnya sebuah teknologi, buku itu selalu punya tempat tersendiri bagi para penikmatnya. Gimana? Setuju nggak? Oke, siap.